Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari turbin air ya untuk small hydro power. Saya pikir tidak terlalu sulit ya untuk mempelajari ini. Oke. Ya. Oke, yang pertama adalah kita mesti mengenal dulu jenis-jenis turbin air. Ya. Nah, yang paling banyak dipakai itu adalah tiga ini. Ya. Tiga ini yaitu turbin Pelton, ya, turbin Pelton, kemudian turbin Francis, dan Kaplan. Ya, ini yang paling banyak digunakan secara luas. Tentu saja selain tiga yang utama ini, tentu masih banyak jenis-jenis turbin yang lain. Ya, misalnya ini propeller atau turbo, kemudian ada cross flow. Ya. Nah, pembagian jenis turbin itu secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah turbin impuls. Ini, ya, ini turbin impuls. Turbin impuls itu digerakkan oleh aliran jet, ya, jet bebas dan berada pada tekanan atmosfer. Ya, jadi kalau kita lihat yang tadi, nah ini, ya ini kan digerakkan oleh aliran jet, ya di sini. Ini pada tekanan atmosfer. Yang kedua itu adalah turbin reaksi. Nah, turbin reaksi ini digerakkan oleh aliran yang bertekanan. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, ini ya. Jadi seluruh turbin itu terendam oleh air. Ya, sehingga nanti dia digerakkan oleh aliran. Nah, sedangkan pemilihan turbin itu akan didasarkan pada rencana-rencana ya. Rencana head, rencana discharge, atau debit ya, dan daya neto. Semua neto ya. Ini head neto, discharge neto atau debit neto, dan daya neto. Daya neto ini berhubungan dengan ini dan ini ya. Nah, jenis-jenis turbin impuls yang sudah saya jelaskan tadi itu sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, yang paling utama yang dipakai untuk impuls adalah turbin Pelton. Ini diciptakan oleh Pak Pelton seperti ini. Jadi terdiri dari mangkok ini ya, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan ini ya, satu ini disebut dengan paket atau ember ya. Ya, seperti ini bagian-bagiannya. Kemudian yang ini itu adalah runner, disebut dengan runner ya. Jadi ini tempat melekatnya paket ini itu runner. Ya, ini runner. Sedangkan ini yang tengah ini poros. Nah, cara kerjanya gini aja. Jadi ada nozzle menyemprotkan air ke paket.
Nah, bentuk paketnya seperti ini. Jadi paket ini punya apa ya namanya, colokan ya gitu. Kemudian ini di scroll ke sana, ya, dilekatkan pada runner seperti ini, ya. Kemudian paket itu dibelah jadi dua, ya seperti ini. Kalau kita lihat dari sebelah sini, ya bentuknya seperti ini. Ya, di sini ada splitter sehingga ketika jet itu kena bagian tengah, maka dia akan dibagi menjadi dua aliran seperti ini. Nah, secara umum konstruksi dari turbin Pelton itu seperti ini. Nah, jadi ini penstock ya, dari aliran dari atas begini, ya, sini. Kemudian semburannya jet ini itu diatur menggunakan space ini ya, space atau tombak ini. Karena bentuknya seperti tombak, maka disebut dengan space. Ini akan mengatur besar kecilnya debit yang akan keluar dari nozzle. Deflektor ini ada mekanisme untuk mengarahkan jet ini menuju ke paket, ya, menuju ke paket ini. Nah, kemudian untuk mencegah terjadinya overspeed, ya, terutama apabila tidak diberi beban, maka diberi rem di sini, ya, brake nozzle. Kalau ini itu menggerakkan ke sana, maka ini melakukan gerakan yang berlawanan. Nah, seperti ini sudah kita pelajari di awal. Ya. Ini yang disebut dengan gaya Neto. Ya, oh ya, ini sebentar nih, kita balik lagi sebentar supaya tidak lupa. Nah, ini hal yang terpenting di dalam instalasi dari Pelton itu air ya di tail race ini nggak boleh banjir ya. Jadi ini harus di bawah, ini harus di bawah turbin. Ya, karena kalau ini banjir begini misalnya pada saat banjir airnya ada di sini atau malah mungkin di sini, itu ini efisiensinya akan turun drastis karena jet ini tidak berfungsi. Ya, nanti akan beda dengan turbin reaksi. Ya, kalau turbin reaksi itu meskipun banjir masih dapat beroperasi. Nah, apa kelebihan dari turbin impuls ini? Ya, ini dia mudah beradaptasi dengan perubahan beban. Ya, jadi beban tinggi, kemudian merendah, kemudian tinggi lagi, itu lebih mudah beradaptasi dan efisiensinya hampir konstan. Ya, jadi meskipun bebannya berubah-ubah, itu efisiensinya relatif konstan. Kemudian kendali overspeed, ya, jadi overspeed itu kecepatan yang berlebihan, ya, kemudian juga overpressure itu juga lebih mudah dikendalikan. Dan ini kelebihan yang terakhir ini mudah dirawat. Ya, sehingga nanti kita akan menemukan juga pada headset yang rendah ini
jadi turbin proton ini akan dipakai pada spektrum head yang bermacam-macam. Nah, turbin reaksi itu yang paling banyak dipakai ini ya, itu Kaplan dan Francis. Nah, Kaplan ini seperti ini. Ya, jadi ya kalau kita ingat sih ini mirip dengan ini ya propeller kapal ya. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah pump turbine. Nah, turbin pompa ini ya turbinnya itu mirip dengan sudu pompa. Ya, sudu pompa atau impeller pompa ya, impeller pompa. Ya, karena itu dia disebut sebagai pump turbine. Nah, ini kalau Anda maupun itu bisa memodifikasi pompa itu menjadi turbin ya. Terutama pompa-pompa sentrifugal. Ya, jadi kalau bikin turbin susah, ya kita modifikasi saja pompa. Kemudian Francis, ini ya. Ya, seperti turbin Kaplan, cuman bedanya Francis ini bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya ini lebih mirip dengan airfoil. Ya. Oke, kalau kita lihat dari potongan samping ini seperti ini. Nah, ini yang tadi kelebihan dari turbin reaksi itu kalau dia banjir, misalnya banjir di sini, airnya ngerendam begini, ya sampai ke sini, dia masih dapat beroperasi. Beda dengan turbin impuls. Nah, kemudian juga kita mengenal namanya bab turbin. Ya, ini bab. Ini digunakan untuk head yang sangat rendah. Ya, ini turbinnya ada di sini. Ya. Kemudian ya, jadi perbedaannya di sini ini ya, rendah, headnya rendah, hanya 2 meter pun sudah bisa beroperasi. Ya, kira-kira seperti ini ya konstruksi dari bab turbin atau juga disebut dengan ini sering juga disebut dengan tubular. Oke. Nah, yang lain itu adalah turbin cross flow. Yang disebut cross flow atau juga disebut dengan tangki. Nah, cara kerjanya adalah gini, bedanya. Air ini itu akan menggerakkan, membentur sudu yang sebelah sini, tapi kemudian juga mengalir ini juga, nah sini ya. Jadi selain dia memberikan gaya ke sini, ini juga memberikan gaya ke sini. Ya. Nah, nanti silakan aja kalau mau digunakan mana yang mau digunakan. Kemudian ada satu jenis lain lagi, yaitu turbin turbo. Ya. Sudunya seperti ini. Ya. Jadi secara gampang, secara mudah, itu bisa kita katakan ini adalah setengah dari turbin proton. Ya. Apa keunggulannya di turbin reaksi dibanding dengan impuls? Ya. Keunggulannya ini, ruangan yang dibutuhkan itu lebih kecil, ya, karena runnernya lebih kecil untuk daya yang sama. Kemudian dapat juga digunakan untuk head
neto yang tinggi, ya headnya tinggi, dan banjir pun tidak apa-apa. Gitu. Terus kecepatan lalernya dapat lebih tinggi, kemudian efisiensinya bisa, ya ini bisa lebih tinggi pada beban tinggi, ya dibanding turbin impuls. Ya, ini adalah tabel di mana kita memilih turbin untuk kondisi-kondisi yang tertentu. Ya. Ini untuk turbin reaksi, ya kalau bab ya bab itu untuk head antara 2 sampai 10 ini. Kemudian debitnya 3 sampai 40 dengan daya 100 sampai 2.500 kW. Kemudian ini kecepatan spesifiknya, ini ya, NS ini adalah kecepatan spesifik atau putaran spesifik ya, kecepatan atau putaran ya, putaran spesifik. Nah, apa putaran spesifik nanti akan kita jelaskan berikutnya. Ya. Nah, kondisi-kondisinya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mau menginstal atau memilih turbin air, kita tinggal melihat tabel ini. Ya, untuk turbin Pelton itu antara 600 sampai 1000 meter, ya, turbo 330. Kemudian cross flow ini 2 sampai 50 ya. Jadi cross flow ini dan bulb ini digunakan untuk head yang sangat rendah ya, dan dayanya juga tidak tinggi. Ya. Nah, ini juga jadi pedoman buat kita bagaimana memilih dari tabel tadi itu dibentuklah kurva seperti ini. Ya, jadi kalau head-nya misalnya dari sini ya, kita flow-nya misalnya 3 meter, kecepatannya 3 meter per sekon, meter kubik per sekon, ini dalam kubik ya. 3 meter kubik per sekon, kemudian head-nya cuma 10, ya kita tarik saja ke sana, biar ketemu. Ya, tarik ke sana, ini juga kita tarik ke sana, ketemu di sini. Dayanya tinggal kita tarik ke sini. Saat itu ketemu ya. Jadi garis ini itu antara garis ini itu 500 kW, kemudian garis yang ini itu 100 kW. Jadi kira-kira ini menghasilkan 300 kW. Jadi begitu bacanya ya. Jadi garis-garis ini itu punya arti. Nah, daerah operasi cross flow itu yang ini, yang hitam ini. Cross flow ini daerah operasi cross flow ya. Kemudian untuk Kaplan ini ya, daerah operasi Kaplan. Nah, ya begitu seterusnya ya untuk yang lain. Ya. Oke, jadi garis-garis ini ya, ini itu adalah head neto ya sampai 1000 meter, kemudian yang ini flow ini adalah debitnya ini dalam meter kubik per sekon. Ya, kemudian ada garis yang miring ini, ya ini ada garis miring ini,
itu adalah garis daya. Ya, jadi kita tinggal mencocokkan saja. Nah, ini lebih spesifik lagi kalau kita menggunakan kurva yang ini. Ini sudah ditentukan juga RPM-nya. Ya, ini RPM-nya. Ini. Ya. Jadi ini untuk Kaplan. Ya. Ini untuk cross flow. Kita tinggal pandai-pandai aja membaca kurva ini. Ya, jadi kalau kita mau di mana ya sebagai contoh, oke, kita mau gunakan Francis gitu ya. Kalau kita mau menghasilkan daya 200 megawatt, ini garis ya. Jadi ini kan garis 200 megawatt. Ya. Kemudian RPM Francisnya 375. Ya, kita akan menemukan titik di sini. Ya, kalau operasi turbin beroperasi pada RPM 375 RPM dan kita mau dapat pengen 200 megawatt, maka debitnya itu 50 ya, 50 meter kubik per sekon, kemudian headnya harus sekitar 450 ya, 450. Oke, begitu juga sebaliknya kalau kita punya head dan misalnya kita punya head dan debit. Ya. Kita lihat misalnya debitnya, headnya 300 meter misalnya. Di sini ya 300 meter. Kemudian kita dapat debit itu 40 meter per sekon. Di sini nih. Ya, kita temukan aja di sini. Ketemu di sini. Nah, ternyata kita paling baik ya milih Francis. Ya. Francis kita akan dapat ini 100 megawatt, ini garisnya ya, ke sana dengan RPM. Nah, RPM-nya kan di sini. Antara 428 sampai 375. Ya, kira-kira 400 RPM. Oke, itu pedoman-pedoman yang bisa kita gunakan di dalam memperkirakan turbin yang harus kita gunakan dan perkiraan berapa daya yang dapat kita peroleh. Ya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang prinsip similaritas dan kecepatan spesifik. Similaritas itu maksudnya begini, kalau kita punya ini dulu ya, kalau kita punya turbin ya di dalam lab itu, ya, misalnya diameternya segini misalnya, ya. Tapi kita juga nanti itu mencoba memasang turbin, menginstal turbin itu diameternya segini. Nah, yang namanya similaritas itu dilihat dari ini. Ya. Nah, similaritas itu bisa dicari dari persamaan ini. Ya, jadi kalau ini NS di sini itu sama dengan NS di sini, maka dua turbin ini kita katakan mirip satu sama lain. Jadi gampangnya ini yang di sebelah sini ini adalah model.
Nah, ini model. Nah, hubungan antara model dengan yang mau kita install itu perbandingannya di sini. Jadi ini adalah yang ini ya, ini N operasi itu di sini N, ini NOP ya. Sedangkan yang ini itu di sini ya, N ini model. Nah, perbandingannya kalau di sini model ya, di sini P, P. Perbandingannya ini. Jadi kalau kita bandingkan ya perbandingannya begini. Ya, jadi kalau di sini ini punya misalnya ini HOM, sedangkan di sini head-nya ini head-nya adalah HOP. Ya. Oke, itu yang dimaksud dengan similarity atau ke apa ya, kesebangunan gitu. Ya. Ini kalau Anda mau mengetahui lebih jauh, buka lagi ya untuk di mana di kuliah mekanika fluida. Ya. Begitu juga yang ini contoh vektor kecepatan dari turbin Francis. Yang ini itu poros ya, poros atau shaft. Nah ini turbinnya di sini. Ya. Oke. Nah, yang enggak begitu kelihatan ya. Oke. Ini saya ganti warnanya dulu. Nah, yang W ini W ini adalah kecepatan air. Kemudian yang V ini ya, yang V ini ya, yang V ini adalah kecepatan apa ya namanya ya, kecepatan tip ya di pinggir, di pinggir. Terus kemudian yang C ini ya, C itu mestinya di sini. Yang C ini adalah kecepatan absolutnya. Ya, jadi kombinasi karena arah air itu berbeda dengan arah putaran dari turbin. Nah, mungkin ini bisa lebih jelas ya. Ini yang ini NQ ini spesifik tadi yang kita sebut dengan NS ya. Ya, jadi yang U ini adalah kecepatan pinggir ini, kecepatan muter. Jadi kalau ini turbin begini ya. Nah, ini adalah U1. Ya. Terus yang W ini kecepatan air. Nah, ini W1, ini air. Jadi ini kalau ini muter ini kan punya kecepatan nih, pinggirnya ini punya kecepatan U. Ya, nah yang C inilah kecepatan absolutnya. Itu. Ya, ini yang W ini ya W ini semburan air.
Ya, ini kecepatan air, ini kecepatan lingkaran. Ya, kita tahu kan kalau ada lingkaran gini berputar, itu maka di pinggirnya ini ada kecepatan. Ya, V-nya itu sama dengan berapa nih V-nya? Ya, cari ya. Ini cuma persamaan fisika sederhana saja. Kalau ini bergerak dengan kecepatan dengan RPM, kita tinggal membagi saja. Jadi kalau ini misalnya 10 RPM, maka selama 1 menit dia akan berputar sebanyak 10 kali lingkaran. Sedangkan keliling dia sebanyak 10 kali keliling kan ya. Nah, keliling itu padahal pi per pi kali d. Ya. Oke, nanti cari sendiri ya berapa V-nya ini. U-nya ini ya. Sekarang ini kan disebut dengan U. Ya. Nah, profil dari segitiga dari vektor kecepatannya itu semua berbeda. Ya, jadi kalau Dalton itu airnya arahnya ke sini, ya. Sedangkan Francis itu arah airnya ke sini. Ya, kalau yang high speed, ya arahnya ke sini. Ya, sedangkan Kaplan itu begini arahnya, ya. Nah, ini mirip dengan yang tadi, oke. Nah, kapan kita memilih turbin dengan kecepatan ini ada memilih turbin kalau kita punya spesifik speed yang bermacam-macam seperti ini. Ya. Ini headnya. Ya, jadi kita tinggal memilih saja. Kalau misalnya kita punya turbin dengan spesifik speed 200, ya berarti kita bisa memilih Kaplan ya dengan head antara 20 sampai 10 meter. Kalau kita punya spesifik speed ya, kecepatan spesifiknya itu 50, ya berarti daerah operasinya di sini. Ya, jadi antara 150 sampai 300 ya atau 250 begitu meter. Nah, kalau ini akan menghubungkan, ini sama dengan yang tadi, hanya ini sumbunya dibalik ya. Kalau tadi NS-nya kan di bawah, ya. Head-nya di atas, ini sekarang dibalik. Ya, kita tinggal milih saja. Yang ini itu ya, yang ini itu Dalton, kemudian ya ini Dalton ya. Dalton ini beroperasi pada head yang tinggi. Ya. Tetapi spesifik speed-nya rendah. Ya. Ya, ini sesuai warnanya untuk bulb. Ini ya, bulbnya yang warna ungu ini. Ya, dia operasinya sampai 40 meter. Ya, sedangkan kecepatan spesifiknya tinggi. Oke, ini yang terakhir yang perlu Anda pahami ya, yang ini adalah kurva kinerja dari turbin air. Yang ini adalah daya hidrolik dari air ya. Ini daya yang diberikan oleh air karena head dan debitnya ya, head dan debit.
Ya. Kemudian ini adalah putarannya ya, RPM-nya, putarannya. Kemudian ini adalah daya dan torsi ke sana. Nah, daya, torsi, dan efisiensi. Ini daya, P ini daya, T ini torsi, dan ini efisiensi. Nah, turbin air itu punya karakteristik seperti ini. Ya, ini kan 0 di sini. Nah, ini 0, kemudian 2 ini, yang di posisi 2 ini adalah overspeed. Ya, jadi tanpa beban. Jadi kalau tidak dibebani, maka kecepatannya tinggi sekali, ya, di luar kecepatan rencana. Itu sebabnya perlu direm. Nah, di efisiensi itu geraknya seperti ini. Makin lama makin tinggi, ya, sampai pada N tertentu, itu pada efisiensi yang tertinggi. Dan kemudian kalau putarannya ditambah, itu efisiensinya turun lagi. Begitu juga dengan dayanya. Ya, daya itu ketika RPM-nya dinaikkan, begini, naik, ya sampai puncak, nanti ketika RPM turun, dia juga turun lagi. Nah, sedangkan torsi, ya torsi, itu ketika ini ditahan pada 0, maka torsinya paling tinggi. Ya, tapi ketika ini RPM-nya naik, ya, bebannya dikurangi ini, ya torsinya turun. Ya, torsinya turun. Ya, jadi kalau tanpa torsi, tanpa daya di sini ini over speed, ya, sehingga perlu dikendalikan. Ya. Oke, sementara itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita nanti akan ketemu lagi di lanjutan materi ini. Ya. Baik, saya kira itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.